bahwa masyarakat Alor pada umumnya, bahkan saya sendiri ini juga tidak tahu Abah, Muhammadiyah ini masuk Alor sejak kapan? Kan dia berdirinya 18 November 1912 dan sekarang sudah 112 tahun. Nah, Muhammadiyah ini proses masuk Alornya seperti apa sih? Dan apa kontribusi yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini? Itu Abah, mungkin bisa dijelaskan gitu. Dan kalau kita lihat organisasi Muhammadiyah ini lebih pada pengembangan sumber daya. Pengembangan sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya. Dan itulah yang kemudian Muhammadiyah ada di Alor. Ya. Kalau kita pelajari dari perjalanan Muhammadiyah di Alor, dimulai dengan adanya sekolah menengah atas SMA Muhammadiyah. Ya. Kami sementara menggagas untuk membangun klinik Muhammadiyah. Dan sementara dalam upaya untuk pembebasan lahan. Sehingga karena mohon maaf secara sumber daya kami punya. Selamat datang di Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, inspiratif, dan edukatif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mantul sekalian, kembali lagi dalam program Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, edukatif, dan inspiratif. Nah sobat mantul sekalian, dalam segmen Man Alor Podcast kali ini kita akan berbicara sesuatu yang sedang pop, sedang hangat, yaitu perihal milad atau hari ulang tahun organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah yang ke-112. Nah kebetulan di studio Ababil kita yang tercinta ini sudah hadir narasumber kita yang akan kita tanya-tanya lah seputar perayaan milad ini. Beliau adalah Dr. Andus Muhammad Bajher Kamahi MPD. Selamat datang di Man Alor Podcast Abah. Bagaimana kabarnya nih Abah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi sebelum kita masuk di sesi temu tokoh bincang bersama tokoh masyarakat ini, sobat mantul sekalian, saya ingin memperkenalkan sedikit profil beliau. Nah beliau ini dulu waktu jadi mahasiswa beliau kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, beliau ini pernah menjabat sebagai Sekretaris Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Fakultas Agama Islam tahun 1988 sampai 1989. Itu kira-kira track record atau pengalaman organisasi beliau selama mahasiswa. Kemudian setelah itu track record organisasi beliau dalam mengurus Muhammadiyah, itu beliau pernah menjadi sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ende tahun 1998 sampai 2003. Yang berikut, sebelum menjadi ketua PDM Alor sekarang, itu beliau menjadi ketua Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor tahun 2017 sampai 2022, dan sekarang beliau tentu menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor terhitung sejak tahun 2002 kemarin, dan masa jabatan beliau akan berakhir pada tahun 2027. Kira-kira seperti itu ya Abah profil beliau. Nah Abah, ini kita langsung masuk di agenda bincang santai kita nih Abah. Nah Muhammadiyah ini kan kalau kita mau bilang organisasi masyarakat Islam yang mau bilang tertua lah. Muhammadiyah itu kan lahirnya adalah 18 November 1912, begitu ya Pak? Yeah. Nah kemudian setelah itu baru disusul juga salah satu ormas organisasi masyarakat Islam yaitu NU yang tahun berdirinya adalah 1924. Artinya range atau jarak berdiri Muhammadiyah dan NU cukup jauh lah, kan begitu gambaran nasionalnya lah. Nah kemudian tema milad yang diangkat Muhammadiyah dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-112 kali ini kan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Yang saya baca ya, Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum, mengatakan bahwa tema milad ini diangkat karena sesuai dengan peran Muhammadiyah untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur seperti itu. Nah sekarang saya ingin kita bicara persoalan Muhammadiyah kita di Alor nih apa? Artinya kan saya yakin dan percayalah bahwa masyarakat Alor pada umumnya, bahkan saya sendiri ini juga tidak tahu Abah, Muhammadiyah ini masuk Alor sejak kapan?
Kan dia berdirinya 18 November 1912 dan sekarang sudah 112 tahun. Nah, Muhammadiyah ini proses masuk alurnya seperti apa sih? Dan apa kontribusi yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini? Itu apa? Mungkin bisa dijelaskan gitu, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama, terima kasih untuk Man Alor melalui studio Ababilnya telah menghadirkan kami dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-112. Tentu kami berterima kasih bahwa kalau kita ke belakang menelusuri sejarah, Muhammadiyah ini lahir di 112 tahun yang lalu. Tentu ada dasarnya kenapa Kiai Ahmad Dahlan kemudian menghadirkan sebuah gerakan perubahan yang kemudian kita mengenalnya dengan Muhammadiyah. Karena sesungguhnya Muhammadiyah lahir dari suatu situasi ketika itu. Kiai Ahmad Dahlan melihat kondisi yang istilah agamanya kejumudan, ya. Situasi yang statis, ya. Sehingga lahirnya satu ide perubahan atau gerakan tajdid namanya. Nah, tentu hal yang sama kemudian lahir di Indonesia dan datang ke daerah kita, karena kita fokus pada kabupaten kita. Dan kalau kita lihat organisasi Muhammadiyah ini lebih pada pengembangan sumber dayanya. Pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya. Dan itulah yang kemudian Muhammadiyah ada di Alor. Ya. Kalau kita pelajari dari perjalanan Muhammadiyah di Alor, dimulai dengan adanya sekolah menengah atas. SMA Muhammadiyah. Ya. Memang ketika itu mohon maaf mungkin sedikit saya respek ke belakang, bahwa dulu kita kenal ada SMA Cokro. SMA Cokro, kemudian ketika situasi dan kondisi, maka hadirlah juga SMA Muhammadiyah yang kebetulan berlokasi dalam wilayah yang sama. Ya. Sehingga pilihan umat dan masyarakat ketika itu adalah memilih SMA Muhammadiyah sebagai sebuah lembaga yang selama ini berpengalaman di bidang pendidikan dan dipercayakan untuk mengelola lanjutan dari SMA Cokro itu, maka bukanlah SMA Muhammadiyah. Ya. Nah, sehingga hal-hal inilah menunjukkan bahwa kehadiran Muhammadiyah di Alor secara organisasi memang ada beberapa literasi yang sampai saat ini kita belum secara tertulis memiliki itu. Nah, tapi cerita-cerita inilah yang menggambarkan kepada kita mulai hadirnya Muhammadiyah di Alor, karena dia Muhammadiyah ini bergerak di bidang pendidikan. Ya. Secara organisasi dari aspek struktural maupun ideologi itu memang belum dikembangkan. Ya. Yang ada adalah sehingga orang-orang yang ketika itu masuk dalam struktur kepengurusan juga sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang lahir dari kader Muhammadiyah. Ya. Dan itu sehingga ini yang kemudian berkembang sampai saat ini. Berarti kesimpulannya adalah masuknya Muhammadiyah itu simbolnya adalah dengan berinya SMA Muhammadiyah. Nah, sekarang ini saya ke pertanyaan yang selanjutnya nih, Abah. Tadi kan saya tema perayaan Milad Muhammadiyah yang ke-112 ini, Abah, itu kan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Nah, artinya Muhammadiyah ini organisasi yang besar lah. Bahasa saya ya, Abah, ya tanpa adanya ya peran negara pun Muhammadiyah bisa menghidupi umatnya. Kira-kira begitulah. Artinya Muhammadiyah ini shadow state atau birokrasi bayangan kan. Nah, tapi itu di luar apa kan begitu. Nah, di Alor ini kan perkembangannya ya kita bisa lihat kan. Nah, sekarang misalnya
mengacu pada tema tadi ya, bahwa menghadirkan kemakmuran untuk semua. Nah, kira-kira kan tadi cikal bakal masuknya Muhammadiyah Alor itu ditandai dengan berdirinya lembaga pendidikan Muhammadiyah, yaitu dalam hal ini SMA Muhammadiyah. Nah, kira-kira sudah selama inilah Muhammadiyah juga sudah masuk Alor, peran yang dilakukan dalam hal misal pembaruan masyarakat, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, atau mendorong intelektualitas sumber daya manusia orang Alor secara umum, bahkan ya kader-kader Muhammadiyah secara khusus, itu apa Abah selama ini peran Muhammadiyah? Ya baik, jadi kalau kita lihat dari struktur kepengurusan Muhammadiyah itu ada majelis-majelis yang membidangi itu. Ya. Jadi baik di bidang pendidikan, kesejahteraan umat, ekonomi, dan juga kesehatan. Ya. Nah ini, setelah SMA Muhammadiyah ini di Alor ya, kita bicarakan konteks Alor, itu adanya, kemudian adalah SMP Ekosari. SMP Ekosari Muhammadiyah, dan kemudian dibukalah PAUD TK yang itu di organisasi Muhammadiyah untuk pendidikan prasekolah yang kita kenal. Itu ditangani oleh pimpinan daerah Aisyah dan Nasihatul Aisyahnya. Sedangkan untuk pimpinan daerah Muhammadiyah itu menangani pendidikan jenjang menengah pertama dan menengah atas. Kemudian lahir kampus. Kampus ini di bawah kewenangan pimpinan wilayah. Berarti kampus TIKIP sekarang di bawah PW, pimpinan wilayah, tapi tidak terlepas dari bagian dari amal usaha pimpinan daerah. Ya. Jadi, nah di Muhammadiyah kita mengenal amal usaha. Ya. Jadi bukan usaha beramal, tapi amal usaha. Jadi yang didahulukan adalah amalannya, amalnya, nilai amalnya. Nah, hampir di Perserikatan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pada kami, orang-orang bekerja di amal usaha, bahwa hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, tapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, sehingga aktivitas gerakan apapun yang dilakukan di perserikatan itu orientasi adalah demi kemaslahatan yang mengarah pada kemakmuran. Tema tahun ini yang diangkat adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Ya. Nah, menghadirkan kemakmuran untuk semua. Memang kalau kita perhatikan banyak organisasi yang bergerak di Indonesia pada umumnya, tapi kenapa tema ini diangkat? Hadir itu berarti berada. Hadir. Ya. Orang hadir kalau dia ada di situ. Ya. Timbul pertanyaannya, dia ada di situ untuk apa? Ya. Apakah dia bisa memberi makna pada orang atau tidak? Ya. Nah, makna kehadiran ini memberi nilai positif atau justru sebaliknya. Ya. Maka yang ditonjolkan adalah bahwa Muhammadiyah hadir ya harus memberi nilai positif yang orientasinya adalah membangun kemakmuran. Ya. Nah, landasan ayat yang dipakai oleh Muhammadiyah itu adalah di surat Al-Imran ayat 103-104. Di situ ada ayat menyerukan tentang wa'tasimu. Ya. Jadi harus berjamaah. Ya. Jadi berjamaah. Terus nilai jamaah ini dia baru bisa bermakna ya kalau kemudian dia memberi kontribusi amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga siapapun baik dia itu pengurus di dalam perserikatan, ya konsep ini harus dipegang. Ya, satu urusan dia tidak akan berhasil manakala dikerjakan oleh seorang dua orang. Ya. Dia harus berjamaah, karena itu pentingnya organisasi. Ya. Nah, kemudian, organisasi itu dia baru bisa bermakna kalau dua kaidah ini dipakai, menyeru pada kebaikan dan melarang orang untuk berbuat yang mungkar. Ya. Nah, nilai kebaikan ini harus dirasakan oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya, urusan apa yang bisa dirasakan oleh banyak orang? Nah, karena itu sesuai dengan konsep kebangsaan,
keumatan ya dan kemanusiaan, maka Muhammadiyah fokus pada hal-hal ekonomi, pendidikan, kesehatan. Oke, saya potong ya, Bang. Ini menarik nih. Saya mulai dapat pencerahan. Oh, ternyata fokus peran Muhammadiyah itu situ lewat amal-amal usahanya. Alor misal STIKIP Muhammadiyah lah, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah itu adalah amal usaha yang punya pengurus wilayah tapi dikelola oleh pengurus daerah. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, berarti peran Muhammadiyah di Alornya lebih concern ke persoalan pendidikan apa berarti? Atau seperti apa? Karena misal tadi Abah bilang menghadirkan kemakmuran untuk semua. Nah, kehadiran Muhammadiyah yang dirasakan kita masyarakat Alor ini di sektor pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, kemudian SMA, bahkan sekarang perguruan tinggi. Jadi kalau di Kabupaten Alor ya kita pakai cara berpikir, mohon maaf ya, cara berpikir orang awam, Muhammadiyah ini terkenal dengan pendidikannya. Sedangkan menghadirkan kemakmuran untuk semua seperti yang Abah jelaskan tadi tidak hanya soal pendidikan, ekonominya ada, kesehatannya ada. Nah, itu bagaimana tuh Abah pandangannya? Ya, jadi baik. Jadi yang menonjol hari ini itu pendidikan untuk di Alor ya. Ya. Tetapi bahwa Muhammadiyah telah berbuat banyak untuk kemakmuran di Alor. Satu contoh ya, ketika peristiwa COVID-19 kemarin, itu Muhammadiyah memberikan kontribusi besar terhadap daerah ini. Nanti silakan jejak digitalnya ada. Ya. Itu tim kesehatan dari pimpinan pusat hadir dan ikut membantu ya secara keseluruhan ya untuk mengatasi situasi COVID ketika itu. Ya. Dan itu pimpinan daerah beserta dengan segenap pengurusnya ikut terlibat aktif sampai ke wilayah terpencil di daerah ini. Yang kedua, bencana kemarin. Ya. Kita memiliki di Muhammadiyah itu ada tim tanggap darurat. Dan itu situasi kemarin itu tim tanggap darurat itu melakukan kegiatan bantuan terhadap situasi ketika itu. COVID waktu itu. Bukan COVID. Kalau COVID satu urusan tentang kesehatan. Ya. Tetapi kemudian kemarin di Alor ini ada peristiwa bencana kalau tidak salah ya. Badai Seroja bukan? Seroja. Ya, Seroja. Ya. Nah, itu Muhammadiyah menurunkan tim tanggap darurat ya. Yang kebetulan waktu itu kami memiliki semacam lembaga tanggap darurat. Yang itu kemudian mereka melakukan bantuan-bantuan yang di daerah-daerah di Alor Timur ada, di Pantar itu kita lakukan. Nah, setiap peristiwa yang bersifat darurat pasti pimpinan pusat wilayah menurunkan timnya untuk melakukan kegiatan itu termasuk di Alor. Ya. Nah, itu di bidang kemarin justru di kegiatan Milad ini selama 2 tahun berturut-turut kami melakukan kegiatan sembako murah. Sembako murah. Dan bekerja sama dengan Dolok. Ya. Itu nah untuk tahun ini ada 2 titik yang tahun kemarin kami berpusat di kota di Teluk. Nah, tahun kemarin itu tahun ini di Kecamatan Abal dan kemudian di kecamatan pada pekan lalu itu di Kecamatan Abad. Nah, dengan jumlah paket sembakonya 200 sembako itu terbagi habis. Nah, itu dari aspek ekonomi. Nah, dari aspek kesehatan. Ya. Nah, dari aspek kesehatan ini kalau saya contohkan tadi, insya Allah kami sementara menggagas untuk membangun klinik Muhammadiyah. Nah, sementara dalam upaya untuk pembebasan lahan, dan sehingga karena mohon maaf secara sumber daya kami punya, secara sumber daya kami punya, karena hampir semua perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia memberi peluang
tentu kita mengirimkan beasiswa putra-putra daerah kita, dan itu sudah kami lakukan. Hari ini kami bekerja sama dengan Universitas Asia Jogja, Ya. dan silakan masyarakat boleh mendaftarkan diri. Nah, sudah puluhan anak yang kami kirimkan. Itu Ya, sekarang kesehatan apa? Kesehatan. Dokter belum ada. Dokter ada. Ada juga dokter. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut personnya. Iya, siap. Tapi dokter-dokter yang sementara sudah bertugas di Alor, Ya. itu sebagian di antaranya, ya, kurang 10 itu mendapat rekomendasi dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Dan mereka sekarang sudah bekerja sebagai dokter-dokter yang ada di Alor. Di Alor. Ya. Ya. Jadi, Oke, berarti itu ya Sobat Mantul. Ternyata peran Muhammadiyah di Kabupaten Alor itu bukan hanya di sektor atau bidang pendidikan, tapi bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan lain-lain yang pada intinya adalah menghadirkan kemakmuran untuk masyarakat Kabupaten Alor itu ada dan bisa kita rasakan seperti yang Abah Wajar Kamai jelaskan tadi. Saya ke pertanyaan terakhir, Abah. Ya kan? Ini pertanyaannya agak menyoal situasi kita saat ini. Kita ini kan sedang dalam tahun politik lah, Abah. Dalam bulan-bulan politik. Pilkada Alor atau pilkada serentak itu kan 27 November. Sekarang tanggal 19, artinya tinggal 8 hari lagi lah, Abah. 8 hari lagi kita akan melakukan pencoblosan suara di TPS. Nah, sebagai seorang ya tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Alor, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor, apa pesan kedamaian atau pesan yang ingin Abah sampaikan terhadap ya situasi momen politik yang sedang terjadi saat ini? Mungkin gitu, Abah. ya, baik, terima kasih. Jadi di waktu lalu pada masa pemilihan presiden, Ya. dan sekarang masuk pada pemilihan kepala daerah, itu pimpinan pusat telah mengeluarkan maklumat. Ya. Nah, tapi sebelum itu saya sedikit informasikan bahwa di pimpinan aturan pimpinan pengurus Muhammadiyah itu sudah jelas di situ. Jadi tidak ada keterlibatan, ya. Kalau ada yang mau masuk dalam kepengurusan organisasi, maka mereka harus keluar dari partai politik. Ini di Muhammadiyah itu jelas. Jadi ada pembatas yang jelas. Pembatasan. Kalau siapa yang, jadi ketika kita melamar, Ya. jadi dikasih form untuk mengisi kesediaan, kalau di situ terdeteksi, diketahui Ya. bahwa mereka ini bagian dari salah satu organisasi politik, maka otomatis mereka tidak diperkenankan untuk masuk dalam kepengurusan. Nah, itu Berarti satu. dia cuma tidak masuk ke pengurusan, Abah, Pengurusan. tapi status dia sebagai kader Muhammadiyah Kader tetap. Muhammadiyah boleh. Oh ya, oke. Silakan. Ya. Itu tidak dilarang, tidak dibatasi. Nah, sehingga kemudian pimpinan pusat, dan itu setiap periode selalu mengeluarkan maklumat untuk penegasan, Ya. ya, bahwa seluruh warga perserikatan dan Muhammadiyah mengakui akan adanya hak pribadi untuk menentukan pilihan. Ya. Nah, sehingga sampai saat ini secara kelembagaan Muhammadiyah tidak berpolitik, Tidak berafiliasi dengan tidak parpol, berafiliasi tidak dengan berafiliasi dengan pasangan kandidat manapun, calon kandidat manapun, ya. tidak, dan itu dipegang oleh semua unsur pimpinan, baik pusat sampai ke daerah dan ranting sekalipun. Nah, itu sehingga ini menjadi kewajiban kami menghimbau kepada semua, baik itu warga perserikatan, Ya. terus para simpatisan, bahkan juga kepada semua masyarakat kabupaten ini. Ya, insya Allah tanggal 27, dan tahun ini saya merasakan, ya, sebagai warga Alor, kita pada umumnya merasakan memang tema yang diusung para kandidat ini baik. Baik visi misi semuanya ingin membangun kabupaten ini. Dan ada semboyan atau satu slogan yang baik adalah mari kita hadapi pemilu ini dengan riang gembira. Dan itu terlihat. Terlihat situasi-situasi saat ini tidak ada, walaupun di media mungkin ada 1-2 itu biasa, tetapi bahwa mudah-mudahan kita jaga tidak akan ada hal-hal yang mengganggu kestabilan, kenyamanan, dan silakanlah semua warga menentukan hak pilihnya,
ya, dan mohon juga begitu para kandidat juga saya kira positif. Ya. Orang-orang yang telah berjasa, berbuat baik terhadap daerah ini, bangsa ini keseluruhan, dan itu kita wajib mendukung. Silakan. Dan tanggung jawab kita sebagai tokoh, sebagai pemimpin adalah terhadap semua kita perlu memberi apresiasi. Kita mendukung karena mereka telah berkontribusi. Nah, bagaimana kita bayangkan kalau tidak ada calon? Jadi mereka telah bersedia menjadi mewakafkan diri sehingga masyarakat ini bisa memilih. Dan itu memang ada tugas kita ya, memilih karena tersedia yang ada. Dan mudah-mudahan kita doakan kegiatan pemilu tahun ini bisa berjalan aman sampai di tanggal 27 dan berakhirnya pun aman. Amin. Dan insya Allah siapapun terpilih kita apresiasi dan mendukung bahwa itulah pemimpin kita di daerah ini, dan tetap kita berdoa pada mereka untuk tetap istiqomah dan bisa memimpin daerah ini demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama sesuai dengan tema milad kami. Mari kita menghadirkan kemakmuran untuk semua yang ada di kabupaten ini. Terima kasih. Terima kasih Abah. Ya itu tadi ya Sobat Mantul ya, pesan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor Abah Bahjar Kamahi untuk menghimbau kepada warga Perserikatan Muhammadiyah khususnya dan warga masyarakat Alor pada umumnya untuk marilah kita berpolitik dengan riang gembira dalam momentum pilkada kali ini. Siapapun yang terpilih, intinya kembali lagi bahwa mari kita menghadirkan kemakmuran untuk semua sesuai dengan tema Milad Muhammadiyah yang ke-112. Kira-kira seperti itu. Ya itu mungkin obrolan kita seputar Milad Muhammadiyah yang 112 bersama Ketua PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor Abah Bahjar Kamahi. Saya mau ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di studio Ababil kita nih Abah. Jadi studio kita ini namanya Studio Ababil lah. Ya, artinya pasti ada filosofinya kira-kira itu. Saya mengucapkan sudah hadir, terima kasih banyak meskipun Abah sibuk tapi sudah meluangkan waktu untuk hadir berbagi dengan kami. Kiranya apa yang kita obrolkan tadi itu bisa memberikan manfaat kepada banyak orang Abah lah. Kira-kira begitu. Dan terakhir juga saya mau bilang bahwa jangan pernah bosan-bosan untuk datang dan berbagi bersama kami dan juga terus menginspirasi generasi-generasi kita selanjutnya. Kira-kira begitu Abah. Terima kasih banyak. Saya closing statement sedikit ya. Boleh Abah, silakan. Terima kasih untuk studio Ababil. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, selalu mengudara karena burung itu pasti terbang. Jadi bisa memberikan nilai positif, terutama media yang seperti ini. Dan saya cukup bangga dengan Man Kalabahi untuk memberikan pencerahan melalui media sosial. Dan selamat, semoga dengan Milad Muhammadiyah ini harapan-harapan perserikatan bisa kita wujudkan di bumi Alor ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya, Sobat Mantul sekalian dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja obrolan kita dalam segmen kali ini bersama Abah Bahjar Kamahi, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor. Saya Mukmin Boleh selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.